bersyukur saya kembali diberi kesempatan untuk membawakan firman, dan tema yang diberikan kepada saya adalah dari mana datangnya dosa. Mari kita buka Alkitab kita di Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa pada dasarnya kita manusia, kita semua adalah makhluk yang berdosa, dan kita semua tidak terkecuali siapapun itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita akan belajar mengenai dosa. Tolong next. Nah, apa itu dosa? Kalau kita membacanya di bahasa Ibrani dan Yunani, ada dua kata di dalam Ibrani, yaitu katat atau aksar katanya kata, dan juga bahasa Yunani yang mungkin lebih sering kita dengar yaitu hamartia, di mana kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu melenceng atau meleset dari sasaran. Kalau misalnya kita lihat di gambar yang saya masukkan, di situ ada dua anak panah, dan kalau misalnya tepat sasaran harusnya ada di tengah, di lingkaran yang merah, harusnya mengenai lingkaran yang merah, tapi anak panah ini meleset sehingga tidak mengenai. Itulah arti hamartia atau dosa. Nah, tolong next. Lalu dari mana dosa berasal? Apakah dosa itu diciptakan? Apakah dosa itu muncul begitu saja? Nah, jawabannya adalah dosa itu tentu saja tidak diciptakan. Tetapi dosa itu adalah akibat dari melanggar hukum Allah. Jadi karena kita melanggar hukum Allah, makanya kita berdosa. Jadi bukan kita berdosa makanya itu kita melanggar hukum Allah, tapi karena kita melanggar hukum Allah, makanya kita berdosa. Berikutnya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa secara gampang itu artinya kita melanggar hukum Allah. Berikutnya. Nah, paling tidak dosa ini memiliki 3 sifat atau 3 karakteristik yang mengikat manusia. Yang pertama adalah mematikan. Dosa itu mematikan. Di Kejadian 2 ayat 17 dan juga Roma 6 ayat 23. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini Tuhan mengatakan secara langsung bahwa ketika Adam dan Hawa memakan pohon pengetahuan, mereka akan mati. Meskipun memang benar di dalam peristiwanya ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, mereka tidak langsung mati, tapi akibat dari melanggar itulah mereka akhirnya mati. Meskipun umur Adam sangat panjang, ratusan tahun jika dibandingkan dengan kita saat ini. Dan letak kesalahan Adam atau letak dosa Adam dan Hawa itu bukan terletak pada memakan buahnya, tapi karena melanggar perintah Allah. Jadi Adam dan Hawa tidak berdosa karena memakan buah pohon pengetahuan, tapi karena melanggar perintah Allah. Allah memerintahkan supaya buah pohon itu jangan dimakan, tapi Adam dan Hawa memakannya. Karena itulah mereka berdosa. Disitulah letak dosanya. Berikutnya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa ini bukan hanya membuat kita mati secara fisik, membuat kita bisa mati, tapi juga mati yang lain, yaitu mati kekal. Mati kekal itu apa? Terpisah dari Allah selama-lamanya, atau gampangnya kita masuk neraka. Begitulah. Berikutnya. Nah, lalu sifat dosa yang kedua adalah mempengaruhi manusia sehingga manusia terbelenggu dalam dosa. Kejadian 6 ayat yang kelima.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, itu dulu kejadiannya. Nah, jadi peristiwa di Kejadian 6 ayat 5 ini terjadi sekitaran zaman Nabi Nuh. Dan jika Bapak Ibu membaca atau mempelajari, maka jarak dari Adam hingga Nabi Nuh itu sekitar 1000 tahun. Tapi selama 1000 tahun itu hanya ada 10 generasi. Jadi Adam lalu punya anak hingga keturunan ke-10-nya itu adalah Nabi Nuh. Dan sepanjang 10 generasi ini manusia sudah bertambah banyak. Dan mengerikannya adalah manusia itu saking jahatnya, apa yang timbul di dalam hatinya itu pasti jahat. Itulah betapa mengerikannya manusia di zaman Nuh, dan itu terjadi hanya sekitar 10 generasi. Mungkin kalau kita bandingkan dengan sekarang, 10 generasi itu kira-kira sekitar 200 tahunan itu, dan itu sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi di sini dalam 10 generasi saja hampir semua manusia itu isi dalam hatinya itu jahat. Lalu berikutnya, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Inilah maksud mempengaruhi. Dosa itu membuat kita manusia menjadi budak dosa dan terbelenggu oleh dosa, sehingga membuat manusia itu sangat mudah atau gampang berbuat dosa. Berikutnya, dan sifat dosa yang ketiga yang menurut saya paling mengerikan dari semua itu adalah memisahkan manusia dari Allah. Kalau kita lihat kembali di Taman Eden, di mana Allah itu bisa bertatapan muka dengan Adam dan Hawa. Bahkan bisa dibilang Allah itu seperti mengobrol dengan Adam ketika di Taman Eden. Itu membicarakan bahwa manusia dan Allah itu memiliki hubungan yang sangat dekat, sangat erat. Tapi ketika dosa ada, dosa ini memisahkan manusia dari Allah. Berikutnya, Yesaya 59 ayat yang kedua, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Jadi Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Suci tidak mungkin berdekatan dengan manusia yang berdosa. Itu sudah hukumnya dan tidak bisa diganggu gugat. Karena itulah keberadaan dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Bukan karena Allah menjauh, tapi manusia yang harus menjauh dari Allah karena dosa mereka. Karena ketika mereka berdekatan dengan Allah yang suci, manusia tidak akan kuat. Karena banyak hal, entah karena memang manusia karena dosa manusia, atau karena memang tabiat manusia yang sudah berdosa, mereka tidak nyaman ketika berdekatan dengan Tuhan. Lalu berikutnya, nah, apa dampaknya? Tadi manusia memiliki tubuh kedagingan, tubuh manusia menjadi fana, mudah terserang penyakit, bisa mati. Itu semua salah satu dampak dari dosa. Dan manusia memiliki kecenderungan berbuat dosa. Karena apa? Karena kembali lagi, tubuh kita ini tubuh daging. Jadi meskipun kita sudah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama kita masih memiliki tubuh daging, kita masih ada masih ada peluang untuk melakukan dosa. Meskipun kita sendiri tidak menginginkan hal itu. Tolong next. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah contohnya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Memang benar, kita mungkin sudah bertobat, kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita masih hidup dalam daging, dan itulah yang membuat kita memiliki kecenderungan untuk masih bisa berbuat dosa. Jadi meskipun kita sebenarnya nggak mau nih berbuat dosa, kita mau tetap
hidup kudus, hidup benar, tetapi karena kita masih hidup dalam tubuh daging, kita masih bisa berbuat dosa. Lalu berikutnya. Nah, setelah kita bicara tentang dosa, kita bicara tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan dosa itu sendiri, yaitu kejahatan. Saya menemukan salah satu lukisan ini, saya lupa siapa nama lukisannya dan siapa penulisnya, tapi saya nemu ini di internet, dan ini adalah penggambaran dosa di zaman Nabi Nuh. Kekerasan dan kekejaman, itulah kata yang menggambarkannya. Nah, timbullah pertanyaan, apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Apakah Tuhan apakah Tuhan membuat manusia bisa berbuat kejahatan? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah yang baik tidak mungkin menciptakan kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maksudnya begini, Allah ini terang, Allah ini kudus, Allah ini suci. Tidak mungkin Allah yang kudus ini bisa melakukan atau menciptakan atau menimbulkan kegelapan atau kejahatan. Karena memang sudah kodrat dari Allah memang seperti itu. Allah yang terang tidak mungkin menciptakan atau melakukan kegelapan. Dan itu memang sudah kodratnya, tidak bisa diganggu-gugat. Next. Lalu dari mana kejahatan? Kalau bukan dari Allah, dari mana? Dari kita sendiri. Karena pada dasarnya kejahatan itu apa? Kejahatan itu, ini saya ambil dari KBBI. Kejahatan itu adalah perilaku yang menentang hukum yang berlaku. Karena itulah ada yang namanya hukuman. Kalau misalnya contoh kita melanggar lampu merah, ketahuan polisi, kita ditilang. Atau contoh lagi, kita berbuat kejahatan, masuk penjara. Itu kenapa kita dihukum? Karena kejahatan itu melanggar hukum yang berlaku. Jadi karena ada hukum yang melarang, makanya ketika kita melakukan itu, jadinya kita dianggap melakukan kejahatan. Nah, kalau misalnya kita ambil KBBI, contoh makna dari KBBI ini, itu kan hukum yang berlaku kan lebih merujuk kepada hukum seperti undang-undang dan sebagainya. Tapi hal itu juga bisa merujuk pada hukum Allah. Dan itu bisa diartikan bahwa kejahatan itu adalah perilaku yang menentang Allah. Dan sudah dicontohkan langsung oleh Adam dan Hawa, melanggar perintah Allah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan tidak perlu menunggu cukup lama, anak dari Adam dan Hawa sendiri itu langsung menjadi pembuat kejahatan pertama. Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Itulah makna kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan sesuatu yang diciptakan. Kembali lagi Bapak Ibu, kejahatan itu bukanlah diciptakan, tapi muncul sebagai lawan, di mana kejahatan itu adalah berarti tidak melakukan perbuatan baik. Berikutnya, Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi dosa itu tidak diciptakan, tapi ada karena sebagai bentuk. Jadi gampangnya begini. Jadi kejahatan itu adalah melawan Allah. Jadi kejahatan itu adalah bentuknya, bentuk dari tindakannya. Berikutnya. Nah, lalu dari mana kejahatan itu sendiri? Dari mana asal dari kejahatan? Kalau misalnya memang ya benar kejahatan itu bukan diciptakan, lalu dari mana munculnya? Dan dari mana manusia bisa tahu? Jawabannya, dari mana manusia bisa tahu itu adalah karena manusia dari Adam dan Hawa telah memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena itulah manusia jadi tahu apa itu jahat, tahu apa itu kejahatan karena memakan buah itu. Nah,
Lalu kalau misalnya memang benar buah pengetahuan itu tadi hanya memberikan pengetahuan, hanya membuat manusia tahu, dari mana asal kejahatannya? Ini dia. Iblis atau setan atau si jahat. Dialah sumber dari segala dosa dan kejahatan. Karena itulah kalau kita baca di Alkitab banyak sekali iblis itu sering disebut sebagai si jahat karena dialah sumber kejahatan itu sendiri. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Berikutnya. Jadi Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 tadi, ini sebenarnya kalau kita baca secara teksnya di dalam Alkitab, ini sebenarnya tidak membicarakan secara langsung tentang iblis, tapi bicara tentang Raja Babel. Karena saat itu di zaman Yesaya itu kira-kira sekitaran akhir zaman kerajaan Yehuda, dan itu ada ancaman dari kerajaan Babel. Nah, Raja Babel ini bisa dibilang dia ini memiliki kesombongan yang luar biasa. Dilihat tadi, tolong kembali di ayat slide-nya. Mundur. Ya, ini ayat 13. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ini salah satu kesombongan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada seorang raja, ini raja sungguhan, Raja Babel. Ada seorang raja yang ingin mendirikan tahta di langit, melewati bintang-bintang Allah. Ini bentuk kesombongan. Apa artinya? Dia ingin lebih tinggi daripada Allah. Inilah bentuk kesombongan dari Raja Babel. Dan masalahnya, kesombongan ini bukanlah kesombongan pribadi dari Raja Babel. Kenapa? Karena tendensi atau niatan dari Raja Babel sendiri adalah melawan langsung Allah. Dan siapa yang memiliki niatan atau tendensi untuk melawan Allah? Tentu saja setan. Karena secara arti pun nama setan itu artinya lawan, Bapak Ibu. Jadi setan itu secara sadar dan memang hakikatnya itu memusuhi Allah. Jadi ketika ada nih manusia yang memiliki kesombongan luar biasa hingga ingin lebih tinggi daripada Allah, itu artinya manusia ini sedang ada dalam pengaruh iblis. Berikutnya, tolong. Lagi, next. Nah, jadi karena inilah banyak sekali gereja-gereja yang melihat bahwa Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini adalah bukan hanya sekedar nubuatan terhadap Raja Babel, tapi menjadi gambaran kejahatan iblis. Mengapa kejahatan ini ada? Karena dari iblis. Iblis adalah pembuat kejahatan pertama dan dosa pertama, karena dia ingin lebih tinggi daripada Allah, ia ingin menyamai Allah atau bahkan lebih tinggi. Karena itulah dia melawan Allah, karena dia jadi ingin seperti Allah. Dan hal ini pun juga dikuatkan di 2 Petrus 2 ayat 4. Tolong berikan. Di mana tertulis, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi di sini dituliskan secara langsung malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini merujuk kemana? Merujuk ke
setan dan kawan-kawannya. Merujuk kepada iblis. Nah, kalau misalnya kita melanjutkan bacaan di 2 ayat yang kelima, itu bicara tentang, itu sudah membicarakan tentang orang-orang di zaman Nabi Nuh tadi, di mana ini berarti kemungkinan besar peristiwa malaikat-malaikat yang berdosa ini terjadi sebelum Nabi Nuh. Tapi kalau kita baca kembali di Kejadian, ini tidak ada peristiwa ini. Itu berarti ini terjadi jauh sebelum peristiwa Adam jatuh dalam dosa. Jadi bisa kita simpulkan, tolong next, bahwa kembali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa iblis itu, atau yang adalah malaikat yang akhirnya berbuat dosa, dan berbuat dosanya apa? Kesombongan dia, ingin lebih tinggi dari Allah, ingin menyamai Allah, dan itulah yang mempengaruhi manusia. Karena jika kita kembali ingat nih di peristiwa Adam dan Hawa, ketika ketika Hawa digoda oleh iblis itu mengatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Itulah kata kuncinya, engkau akan sama seperti Allah. Jadi perbuatan dosa ini atau perbuatan kejahatan itu, kalau misalnya kita tanya dari mana dosa berasal, dari mana kejahatan berasal, jawabannya dari iblis. Karena dialah sumber kejahatan, dialah bapa segala dosa. Next. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dosa dan kejahatan itu tidak diciptakan oleh Allah. Allah tidak mungkin menciptakan hal itu. Allah yang terang tidak mungkin menciptakan kegelapan. Lalu apa itu dosa? Dosa itu adalah akibat dari lawan Allah, sedangkan kejahatan itu adalah perlawanan kepada Tuhan atau bentuk prakteknya. Lalu, apakah manusia bisa lepas dari dosa? Apakah manusia bisa lepas dari kejahatan? Jika ditanya manusia bisa lepas dari dosa atau tidak, jawabannya tidak. Jika dia berusaha sendiri. Manusia itu ibarat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu manusia dibelenggu oleh dosa. Ibaratnya ketika tangan kita diborgol, kita tidak mungkin bisa mencoba melepaskan borgol itu sendiri. Meskipun ya ada sulap yang contoh itu, tapi kan itu beda. Kalau misalnya kita orang awam atau saya sendiri diborgol, tentu saja saya tidak bisa melepaskan borgol itu. Perlu kunci dan orang lain untuk melepaskan borgol itu. Sama seperti dosa. Manusia tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita dari dosa. Tapi setelah kita percaya nih, kita telah percaya, apakah kita bisa sepenuhnya lepas dari dosa? Mungkin ya, kita sudah tidak hidup dalam dosa, tapi kita masih bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena tubuh kita masih dalam daging. Karena kita masih di dalam tubuh yang fana. Itu tadi yang karena tubuh kita masihlah fana, kita masih bisa berbuat dosa. Yang bisa kita lakukan adalah meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan dan berusaha supaya kita tidak berbuat dosa. Dan juga ketika pada akhirnya kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena ketika kita minta ampun kepada Tuhan, itu adalah bentuk pengakuan bahwa aku lemah Tuhan. Aku ini lemah, aku tidak bisa melakukannya tanpa Engkau. Karena itulah, apakah manusia bisa lepas dari dosa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dan karena itulah semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Apakah karena Tuhan pada dasarnya pun tidak ingin kita terus hidup dalam dosa. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak ingin kita menjadi musuh Allah. Jadi itulah dari mana datangnya dosa? Dari iblis. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati Ibu Sokim, Ibu Yeti,
bukan hanya dengan panjang umur, tapi dengan tubuh sehat, hati sukacita, damai sejahtera, berkat kecukupan yang Tuhan limpahkan tiap hari. Dan Tuhan juga memberkati mereka supaya dapat jadi berkat bagi keluarga dan bagi gereja, juga bagi tetangga di sekeliling mereka. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kedua anakmu ini. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jangan pulang dulu, foto dulu. Hari ini tanggal 13 Agustus 2025 di Komisi Dewasa GKI Rahmat